Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra muslim, saya Kiki Rizkiani kembali menyapa Anda kembali. Saat ini di edisi 10 Desember 2024. Ini masih di 10 hari terakhir di bulan terakhir tahun 2024. Kayak cepat banget gitu ya, dari bulan Januari ke Desember di tahun ini gitu. Ada yang ngerasa cepat atau lambat sih mitra muslim? Mungkin dalam satu tahun kalau kita mikirnya lama gitu ya, Januari, Februari gitu sampai dengan Desember. Tapi setelah dilalui, kok kayaknya baru kemarin tahun baru 2024, sekarang kok kita mau menyambut 2025 ya gitu. Apa sih yang sudah kita capai di tahun ini gitu? Pengennya kita itu apakah sudah terwujud ataukah belum, ataukah ada resolusi-resolusi lagi yang kita planningkan gitu ya, yang kita rencanakan gitu mitra muslim. Nah, kalau Anda apa sih yang menjadi harapan Anda di tahun 2025 yang mungkin menjadi resolusi di tahun ini tapi belum tercapai, dilanjutkan di tahun depan gitu. Semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar gitu ya mitra muslim, dan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya tahun ini belum diijabah, insya Allah tahun depan. Karena kita juga ngobrolin tentang pertolongan Allah itu dekat gitu mitra muslim. Jadi kita nggak boleh yang namanya pesimis gitu loh dengan pertolongan Allah, karena disadari atau tidak, diakui atau tidak gitu ya, setiap manusia itu kan pastinya punya masalah. Banyak banget masalahnya yang dihadapi oleh manusia, baik itu bersifat pribadi, keluarga, ataupun juga sosial gitu. Dan termasuk penyelesaiannya juga berbeda-beda gitu mitra muslim. Ada banyak cara yang bisa dilakukan manusia untuk menyelesaikan setiap masalah yang ia hadapi. Jadi nggak sama, meskipun masalahnya sama, tapi setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda gitu. Ada yang mungkin caranya bersifat duniawiyah gitu ya, meminta solusi kepada sesama makhluk, mungkin saling curhat gitu. Ada juga yang mengadu dan juga memohon solusinya tuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasa disebut oleh anak-anak zaman now itu jalur langit gitu mitra muslim. Jadi solusi langitan itu kalau kita langsung mintanya sama Allah. Tapi kita juga harus yakin mitra muslim bahwa pertolongan Allah itu dekat, dan ini akan kita bahas tuntas sampai jam 2 di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Langsung saja saya sapa narasumber yang sudah hadir di program kita Keluarga Harmoni. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ini ada idem-idem lagi nggak? Nggak ada kalau sekarang. Kalau sekarang nggak ada ya. Ditanya baik-baik semuanya. Kalau kemarin ditanya ada yang jawab idem soalnya. Saya jadi ingat teman saya namanya Idam tapi beda ya, beda vokalnya. Nah, kita ngebahas tentang sungguh pertolongan Allah itu dekat gitu. Jadi kita harus meyakini bahwa meskipun kita punya masalah, pasti Allah tuh kayak ngasih solusi gitu ya Ustadz ya. Iya. Iya. Ini yang mau dibuka dulu dari Dokter Aliyah dulu atau dari Ustadz Suharyo nih? Bu Dokter dulu deh. Yang punya tema. Monggo Bu Dokter. Iya baik. Jadi memang ini seperti yang Mbak Kiki bilang ya, sudah mau akhir tahun. Barangkali masih ada resolusi yang belum tercapai dan sebagainya ya. Ingatlah jangan pernah ngomong nggak mungkin ya, karena nothing is impossible when Allah said kun fayakun gitu ya. Dan di Quran pun disebutkan ya, surat Yusuf ayat 87 insya Allah ya, wala tayasu min rohillah, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena di Quran surat Al-Baqarah 214 dibilang
apa itu namanya, ala inna nasrollahi qorib. Jadi sungguh ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kalau kita mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami hal-hal yang menyesakkan dada dan itu berat banget, maka artinya jalan keluar itu semakin dekat. Jadi bila urusan kita ini tambah berat, tambah sulit, tambah susah, maka bersandarlah kepada Allah untuk menunggu kemudahan darinya dan imanilah janjinya ini gitu. Nah, kalimat-kalimat dalam Quran tersebut maupun dari para ulama itu akan membangkitkan optimisme bahwa apa yang kita alami ini nggak sepenuhnya atau sepanjang hayat ini susah, karena semakin kita mengalami kesusahan, di puncaknya susah itulah Allah itu akan menolong kita. Gitu. Nanti diperjelas lagi sama Ustadz Haryo yang sudah mengalami banyak pengalaman kesusahan dan lainnya ya. Oh iya. Bahkan bukan diri Ustadz Suharyo aja yang mengalami kesusahan, beliau ini juga menerima masalah-masalah dan kesusahan dari orang lain gitu ya, Bu Dokter ya. Jadi pengalamannya banyak. Betul. Ya, jadi nggak perlu trial and error dialami sendiri. Oh iya. Ya, kan belajar dari trial and errornya orang lain. Iya benar. Monggo Ustadz. Iya. Iya memang pertama semua orang itu punya masalah. Ada yang masalahnya berat, ada setengah berat, ada tidak berat. Tadi pagi ada orang yang curhat ke saya, itu seorang perempuan ya. Ustaz, gimana kalau saya bunuh diri aja gitu. Nah, kenapa memangnya gitu? Bapak saya meninggal, keluarga saya, saudara saya meninggal, tinggal ada famili itu, kemudian rumah saya disita gitu. Tinggal sepeda motor cuma satu, rumah nggak punya. Seberat memikirkan itu. Menurut saya klasifikasinya berat ya. Seorang diri, wanita lagi. Ya saya beritahu bahwa saya jawab kalau bunuh diri sudah selesai masalahnya. Ya kan? Tunggu saja sebentar. Sebentar lagi pertolongan Allah datang. Dalam Quran begitu. Jadi setiap orang beriman ketika ada masalah, anggap saja itu Allah sedang nyapa kita. Hasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sedang menyapa kita sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa mungkin kita selama ini terlena. Mungkin selama ini kita itu agak menjauh dari Allah, padahal Allah itu kan mendeklar ya, dirinya dekat kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan saya, kami, kata Allah, lebih dekat kepada manusia itu daripada urat nadi, urat lehernya. Sehingga kalau Allah dekat, kita kemudian mendekat kepada Allah. Kok ada masalah? Itu Allah sedang menyapa kita. Dan sapaan Allah itu terukur. Allah tidak akan memberikan masalah, problem, ujian melebihi kapasitas dan kemampuan manusia. Itu cuma Allah ingin meningkatkan grade saja, ingin meningkatkan derajat. Kalau serius menghadapi masalah, Allah angkat derajatnya lebih mulia lagi, lebih mantap imannya, sehingga kita nggak perlu gelisah berlebihan. Islam tidak mengajarkan pesimisme, kata Bu Dokter tadi. Islam mengajarkan optimisme. Orang Islam harus optimis menghadapi masalah. Besok lebih baik dari hari ini, kan begitu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Sehingga kalau kita hari ini sedang tidak nyaman, sabar. Rasa tidak nyaman itu membisikkan kalimat lembut di telinga kita. Tuhan, sabarlah. Nyonya, sabarlah. Besok selesai persoalan itu. Allah menolong kita. Tapi itu memang butuh keyakinan diri gitu ya, betul, Ustadz ya. Iya. Nah kalau misalkan dia ditimpa musibah gitu, sama pekan lalu itu ada teman saya kehilangan suaminya meninggal karena kecelakaan. Jadi ini prosesnya kan sangat cepat dan juga mendadak gitu ya. Kalau misalkan sakit mungkin kita sudah mempersiapkan mental terlebih dahulu gitu. Tapi ini kan dadakan. Terus kemudian setelah 7 hari suaminya meninggal, budenya yang meninggal. Jadi dia merasa kayak ini ujian berat banget sih gitu. Aku kuat nggak sih gitu? Ya kalau baper ya, kalau baper ya. Tapi kan begini,
hari ini selesai, suami meninggal, budenya meninggal, besok nggak nangis lagi, sudah selesai hari ini kok. Sementara tetangganya, temannya, saudaranya yang lain yang masih bersama dengan suaminya, bersama dengan budenya, itu masih akan menangis ketika ditinggal oleh mereka. Dia sudah oleh Allah diselesaikan dulu persoalan, fokus nanti pada tugas-tugas yang lain. Jadi ada sisi positifnya juga. Jadi nggak ada kemudian juga orang mati mendadak, nggak ada, semua sudah terjadwal, ya kan? Sudah dijadwal oleh Allah, cuman kita tidak diberitahu, kita tidak tahu, ya, supaya lebih semangat, supaya tidak. Kalau tahu besok suami saya meninggal, kan sekarang hari ini sudah shock dulu. kayak akhirnya nego gitu, jangan dulu ya Allah gitu ya. Padahal kan kita memang harus meyakini ya gitu. Nah, kalau misalkan kita ditimpa musibah gitu ya, ada caranya nggak sih kita itu, gimana caranya supaya Allah itu cepat memberi kita pertolongan ataupun juga kekuatan nih Bu Dokter? Ya memang agama ini sudah mengajarkan dengan lengkap ya, panduan hidup semuanya itu kan ada dalam agama ini, terutama dalam buku manual guide ya. Al-Quran maksudnya. Itu. Nah di situ dibilang kalau supaya kita sanggup ya menghadapi semua masalah cobaan yang ada dalam hidup ini, mau itu masalah yang menyenangkan, menyakitkan dan sebagainya, kita harus selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu karena kita sendiri nggak bakal sanggup menghadapi hal-hal yang menyakitkan, bahkan yang menyenangkan, kalau itu semua bukan karena kekuatan dari Allah Ta'ala, gitu. Dan yang jelas seperti yang tadi Ustadz Haryo bilang, kita harus mengimani janji Allah tersebut, karena Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Cuma kita aja yang sering nggak sadar gitu. Iya, sering nggak nyadar, mintanya di luar kemampuan kita gitu. Jadi kan begitu. Jadi harusnya kita itu memantaskan diri untuk dapat apa yang kita minta dengan selalu berharap, yaitu la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan karena kita hebat ya, atau support system kita ini yang keren banget, atau circle kita ini yang TOP lah, tapi ya karena semua karena Allah gitu. Dan kita menyandarkan semuanya karena Allah, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita nggak akan merasa ujub ya, juga nggak akan merasa ngenes gitu loh. Itu insya Allah kalau kita meyakini hal seperti itu, kita akan jauh dari penyakit hati. Iya, jadi kembali lagi harus benar-benar diyakini apapun masalahnya, kita minta solusinya itu sama Allah gitu ya. Jangan sampai kita mintanya ke selain Allah gitu. Kadang kan orang kalau misalkan udah kayak istilahnya mentok gitu, akhirnya pengennya secepat mungkin keluar dari masalah itu dan melakukan hal-hal yang mungkin di luar nurul, ya, faedah, bahkan menyimpang gitu. Nah, bahkan menyimpang seperti itu. Nah, untuk memotivasi orang-orang yang seperti itu harusnya seperti apa sih ya? Nah, tapi nanti dijawabnya, kita jeda dulu biar penasaran juga mitra muslim gitu ya. Boleh gabungan, mungkin Anda sedang ada suatu masalah, ini bisa curhat juga kok ke Ustadz Suharyo. Jadi semua jawaban itu ada di Ustadz Suharyo. Kita tinggal tanya apa itu, kayaknya ada semuanya ya Ustadz ya. Di Bu Dokter. Kan kalau saya Bu Dokter kadang curhatnya juga sama Ustadz Suharyo, nggak Bu Dokter ya. Jadi kayak jawaban kamusnya ada di Ustadz Suharyo. Kalau bagi mitra muslim yang mau curhat, monggo di 0811 3400 899. Ya mitra muslim, jika kita memiliki masalah, sebenarnya solusinya memang kita mintanya tuh sama Allah, curhatnya sama Allah. Karena kadang kalau misalkan kita curhatnya ke seseorang, bisa jadi masalah kita itu bukan hanya berhenti di satu orang saja, tapi bisa jadi malahan jadi konsumsi publik. Apalagi sekarang terkait media sosial juga, kadang pengennya masalahnya itu justru diketahui banyak orang biar viral kayak gitu. Kadang ada masalah kita dengan teman, kita akhirnya diopernya ke story gitu ya. Itu kan kayaknya sudah di zaman sekarang kayak udah banyak banget yang seperti itu. Nah mungkin
salah satu caranya ya kita mintanya sama Allah, karena Allah lah yang memiliki solusinya, solusi jitu gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana ketika kita gimana ya caranya untuk memotivasi orang-orang ini supaya kalau minta sesuatu itu sama Allah aja, apalagi untuk masalah. Nah, kadang orang-orang itu kalau misalkan mau memiliki masalah, justru malahan bukan ke Allah fokusnya gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Malahan melakukan hal-hal yang di luar batas. Ya, memang Allah sudah ngajangi. Ngajangi itu memberi kesempatan luas. Begini, Allah itu bilangnya begini, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku apa saja, problem minta selesai, keuangan minta beres misalnya ya. Ya, mintalah kepadaku, aku beri jalan keluar, beri kemudahan, pintu kemudahan dibuka, macam-macam. Tapi di dalam menghadapi problem itu Allah memberikan 2 resep. Fasabbih, sucikan Allah. Wastaghfir, dan beristighfarlah. Jadi kita hendaknya mensucikan Allah, artinya kita ini mengakui bahwa kita nggak suci, banyak kelemahan, kekurangan, mungkin kesalahan strategi, memanagenya kurang bagus. Sucikan Allah, kita masih banyak kotornya dalam hidup. Kemudian ya wastaghfir, beristighfarlah kepada Allah, mengakui akan kekurangan diri. 2 hal itu penting. Jadi mensucikan Allah dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Sampai ada kisah ya, yang datang kepada salah seorang Hasan Bisri itu. Tuhan, ini kok sekarang kok musim panjang ini gimana? Musim keringnya kok panjang. Beristighfarlah. Ini kok ada begini, istighfar. Semua istighfar. Jadi orang istighfar itu menyelesaikan problem. Kalau kita diterpa masalah yang menurut kita berat, tapi bagi Allah nggak ada yang berat ya. Ya perbanyak istighfar. Insya Allah ada jalan keluar. Kapan istighfar dilakukan? Di keheningan malam terakhir itu yang sangat mantap. Kita bisa ketemu dengan Allah, bisa curhat-curhatan lah dengan Allah, bisa bermesra-ria dengan Allah. Dan Nabi Muhammad bukan berarti tanpa masalah. Bahkan Nabi pernah menyatakan di antara hamba Allah ini yang paling berat masalahnya adalah aku, kata Nabi. Jadi Nabi orang yang sehebat beliau itu, masalahnya justru lebih besar juga. Lebih besar dari kita. Jadi kalau kita punya masalah itu, ingat itu Allah sedang nyapa kita dengan tujuan ditingkatkan grade-nya, tingkatan ketakwaannya, keimanannya. Jadi masalah itu bukan Allah sedang benci kepada kita, justru Allah kasihan kepada kita. Kalau tidak diingatkan sama sekali, jangan-jangan itu ketelutuk gitu ya. Langkah kita keterlaluan, berlebihan. Allah sapa kita, supaya ngerem. Allah sedang mengingatkan. Orang kalau punya masalah itu kan semakin dekat dengan Allah. Ya nyebut ya, padahal malaikat tahu ut nyebut gitu ya. Ada ut-utnya. Biasa kan manusia. Tapi kan ada 2 kategori kata Nabi, umatku itu ada 2 macam. Pertama, kalau diberi masalah ingat Allah. Yang kedua, kalau dia tidak punya masalah, baik-baik saja ingat kepada Allah. Atau sebaliknya, kalau dia punya masalah lupa kepada Allah, atau kalau sedang baik-baik saja lupa kepada Allah. Tergantung kita masuk mana kategorinya itu. Ya, memang kebanyakan kalau misalkan kita ada masalah, kayaknya ibadahnya dalam banget gitu ya. Kayak pengen sholat lagi gitu. Kayak sholat yang harusnya zuhur 4 rakaat, akhirnya dia nambahnya sebelum dan sesudahnya juga gitu. Jadi kayaknya kurang gitu. Kalau pas ada masalah. Pas ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu biasanya kayak ya biasa-biasa aja, cuma mengerjakan yang wajib mungkin gitu ya. Nah Bu Dokter, untuk cara memantaskan diri supaya apa yang kita harapkan gitu, kita inginkan tercapai gitu ya. Tadi juga sempat disinggung kan gimana Allah bisa mengabulkan ya dengan cara kita memantaskan diri gitu kan ya. Nah itu bagaimana nih Bu Dokter? Iya, baik. Jadi memang apa itu namanya, kita itu harus selalu bersiap ya untuk apapun yang terjadi, mau itu hal-hal yang menyenangkan ataupun sebaliknya, kita harus siap.
sikap optimisme harus selalu kita pelihara ya. Dan memelihara optimisme itu tidak mudah karena iman kita juga naik turun, kondisi situasi sekitar kita juga ikut berpengaruh. Maka pilihlah circle atau support system yang mendukung sikap optimisme itu. Karena bagaimanapun itu kan terpengaruh ya. Kalau kita diceritain yang tiap hari itu kayaknya nggak ada harapan atau penuh keputusasaan, pesimis, lama-lama kita ketularan juga sikap seperti itu. Iya. Nah, yang berikutnya, ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Toh kan sudah terjadi. Kalau hal-hal yang kita inginkan atau kita cita-citakan itu belum tercapai, maka segera berpikir bahwa itulah yang terbaik menurut aturannya Allah. Bukan menurut kita, karena yang terbaik menurut kita belum tentu selamat untuk dunia akhirat kita. Gitu. Jadi seumpama hal itu sangat-sangat menyakitkan bagi kita, maka Al-Quran juga mengajarkan wasta'inu bisobri wasolah. Jadi yang diajarkan oleh Allah, hal-hal yang mungkin menimpa kita dan kita menganggap hal itu tidak menyenangkan, nomor satu kita dituntut untuk sabar, bukan sholat gitu. Sabar dulu, semua hal itu harus kita terima dengan sabar. Setelah kita bisa menerimanya, baru wasta'inu bisobri wasolah, baru sholat. Gitu. Jadi bukan kemudian langsung kita tambah-nambahin ibadah kita, sunnah-sunnah kita supaya keterima atau terkabul apa yang kita hajatkan, bukan begitu. Ikhlaskan ya, kita ikhtiar semaksimal mungkin, iya sambil tentunya tawakal ya, memohon, tapi apapun yang dikasih oleh Allah ya kita ikhlaskan, karena itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya. Dan yang terakhir, hadapi dan serahkan pada Allah, yang memang Allah itu maha memberi solusi, bukan kita yang jago ngasih solusi ya, tapi Allah, karena Allah lah yang tahu mana yang baik maupun yang bukan untuk diri kita di dunia dan di akhirat ini. Adapun rezeki kita di dunia ini insya Allah itu sudah terjamin lah oleh Allah. Yang belum terjamin kan akhirat kita. Maka seyogianya kan kita habis-habisan untuk akhirat. Iya. Sambil nggak melupakan dunia tentu saja. Tapi nggak segitunya juga untuk dunia gitu maksudnya. Baik, jadi untuk cara memantaskan diri itu kita memang harus memilih circle yang mendukung dengan apa tujuan kita gitu ya Bu Dokter. Kalau tujuannya akhirat berarti kita milih circle-nya pun pasti nggak jauh-jauh dari kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, supaya nggak patah semangat, nggak pesimis ya, nggak dipenuhi rasa kecemasan, kekhawatiran, sehingga buru-buru bisa mengerjakan tugas, makan aja nggak bisa nelan, tidur aja nggak nyenyak. Itu galau. Iya, makanya galau dengan masalah itu kayaknya ya. Padahal kalau untuk memilih circle yang mendukung dengan prosesnya kita, itu sebenarnya agak susah-susah gampang ya nggak sih Ustadz? Karena kan kadang kita pengennya circle-nya yang baik, tapi kadang kita sudah kok mentoknya temenan sama yang itu terus gitu loh. Jadi kayak mau beralih tuh kayak susah ya gitu. Jangan takut ninggalin circle yang menurut kita udah nggak sehat ya. Jangan takut ya. Jangan takut nanti dikomentarin gimana. Kalau itu bikin nggak selamat, tinggalin. Berarti kita kayak harus punya ini ya, ketetapan diri gitu ya. Ya harus punya prinsip. Ya prinsip kita kan ya kita harus selalu taat dalam syariat ya. Dan menjauhi, nggak cuma ini ya, enggak ngelakoni maksiat, tapi menjauhin dari maksiat. Deketin aja enggak, jangankan jalanin, kita deketin aja juga ogah gitu loh, supaya kita enggak kena magnetnya ntar ngelakuin tanpa kita sadari toh gitu. Jadi kita harus punya prinsip, kalau memang circle ini enggak sehat, dan kita enggak bisa atau udah mengingatkan enggak digubris atau ini ya secepatnya kita pindah circle lain. Iya. Jadi bukan hanya dinilai dari tidak melakukan, tapi tidak mendekati gitu ya. Iya. Maksiat tuh begitu. Kalau kita udah dalam ini radiusnya, jangan-jangan kita ketarik tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Iya juga sih ya. Jadi kayak ketarik yang tadinya kita misalkan lurus, udah kesini aja gitu ya. Nggak nyadar loh. Kok udah ngelakuin. Padahal sebelum-sebelumnya kayak wah kita nggak bakalan nih gini-gini. Ternyata udah dilakuin semua, baru kita loh
udah terus kok B aja ya, oh ya udah harus terusin aja kan Pak, berabe kan. Mau cuma sekali gitu. Iya, jadi kayak banyak konten untuk diet gitu ya. Udah pengen diet gitu, ternyata ayo ngebahso enggak, tapi traktir, wah gas gitu. Karena di traktirnya itu, gitu. Oh, berarti itu kan menandakan kurang berprinsip gitu ya. Khusus makanan nggak apa-apa. Oh, kalau khusus makanan nggak apa-apa ya. Kalau soal diet gitu ya. Tapi kalau untuk yang sering Bu Dokter katakan tauhid, nah itu nggak boleh ya, nggak boleh diganggu gugat gitu ya. Jadi cara memantaskan diri untuk ikhlaskan apa yang semua sudah terjadi. Kadang kan juga susah. Ikhlas cuma beberapa huruf, tapi untuk menjalankannya wow luar biasa. Untuk mengikhlaskan gimana nih Ustadz? Ya, satu kurangi kata tapi. Oh iya. Iya. Jadi ikhlas, sudah ikhlas gitu ya? Titik gitu. Tapi nah itu nanti terurai kembali persoalan itu. Tapi iya. saya kan tidak mampu, nah itu persoalannya di situ. Kurangi kata tetapi. Yang kedua ya meskipun Ikhlas diperbanyak meskipun saya sholat malam meskipun saya ngantuk. Gitu ya. Kata meskipun dihidup-hidupkan. Saya ikhlas meskipun saya nggak rela. Nah itu jadi gimana? Itu namanya kebangetan. Oh iya kan biasa ya manusia gitu ya Ustadz ya. Iya. Kalau apalagi kalau misalkan ada masalah yang mungkin masalahnya tuh dirasa sangat berat banget gitu. Jadi wow gimana gitu Ustadz. Ya sebenarnya masalah kan nggak ada yang berat. Karena kita sendiri aja yang membuat seolah-olah berat supaya kita ya paling tidak diperhatikan orang lain gitu ya. Bagi Allah kecil semua kok masalah itu. Karena Allah punya solusinya. Iya, karena Allah yang menciptakan semua ini kan Allah gitu ya. Yang nggak boleh itu pada kita itu jangan sampai kita menduakan Allah. Syirik. Okay. Menjadi orang musyrik itu kan dilarang. Kalau yang lain-lain silakan aja. Persepsi kita seperti apa? Masalah misalnya yang dianggap besar ya menjadi besar karena anggapan kita. Kalau kita menganggap begini besok paling ya ganti, besok mungkin lupa. Maka kalau kita dihina orang ya, bagi orang yang menganggap itu serius hinaan itu menjadi serius. Tapi kalau dianggap angin lalu, orang yang menghina itu sekarang sudah tidur. Ya kan, sudah lupa dia terhadap apa yang diucapkan. Sementara kita masih mikir, masih panas, sepanang mikir dia. Orangnya sudah guyon dengan istrinya. Orangnya sudah makan ketan. Tapi beda halnya kalau di zaman sekarang ya, kalau soal hina menghina bisa viral juga gitu Ustadz. Ini kayaknya nanti kita lanjutin di sesi yang berikutnya aja kali ya. Soal hina menghina udah di spill ini sama Ustadz loh. Enggak sih. Oke, kita jeda dulu ya Mitra Muslim. Tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita sudah ada di tanda waktu kurang lebih 1:51 menit. Jadi masih ada beberapa waktu lagi gitu Mitra Muslim untuk kita sharing tentang pertolongan Allah itu dekat gitu. Jadi gimana caranya kita meminta kepada Allah dengan membersihkan hati terlebih dahulu gitu ya, supaya Allah ini yakin hambaku ini benar-benar memintanya gitu, bukan hanya sekedar asal meminta. Karena kalau sekedar asal meminta juga mungkin Allah pun juga akan menunda gitu ya Ustadz ya. Iya betul. Oke, nah kalau tadi tentang pertolongan Allah itu dekat, udah di-spill yang tadi soal yang viral itu ya Ustadz ya. Apakah ini termasuk bukti nyata gitu setelah mungkin mendapatkan perlakuan yang kurang enak dan dia itu legowo, sabar gitu. Nah itu langsung kayak istilahnya pasti dibayar tunai sama Allah. Langsung banyak sekali kemudahan-kemudahan yang datang pada diri seseorang itu. Ya, dengan kacamata positifnya kita melihat bahwa Allah itu ini ada kalimat likulli syai'in biqada'illah, segala sesuatu terjadi atas ketetapan Allah. Kalau kita melihat sebuah peristiwa
Di balik peristiwa itu Allah sudah kan maha tahu apa yang akan terjadi, sehingga kita terheran-heran melihat kok bisa ya gitu. Gara-gara dibegitukan kemudian menjadi luar biasa perhatian masyarakat seluruh negeri gitu. Ya itu Allah sudah tahu sebelumnya gitu. Dan apakah kesalahan ucap itu atau kata-kata yang keluar itu kemudian karena kesengajaan atau karena ketidaksengajaan, itu ya urusan lain. Tapi Allah maha mengetahui segala yang akan terjadi. Orang ini nanti akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Bisa dibayangkan saat keluarga kemudian umroh gitu ya, uangnya sekarang udah miliaran di rumahnya, nggak bisa masukkan ke bank. Ya itu sih. Kita kadang-kadang ada orang yang minta coba saya dikata-katai supaya saya juga banyak uang banyak gitu. Ya tidak bisa begitu kan. Semua itu terjadi karena Allah yang merancang, Allah yang sudah mengetahui akan terjadi apa. Yang terpenting begini, hidup ini harus berbuat yang terbaik karena Allah senang kepada hambanya yang suka berbuat baik. Dan kalau Allah senang, itu pertolongan Allah akan gampang datang kepada kita. Coba Nabi Muhammad seorang diri awalnya kan, seorang diri berdakwah dengan penuh ketekunan, dengan hati yang baik, semua orang yang menyakiti dilayani dengan baik. Terakhir apa yang terjadi? 1,8 miliar sekarang pengikut beliau. Dan ini 2030 nanti akan menjadi agama terbesar, nomor wahid, tidak ada saingannya. Berkat keikhlasan, ketekunan, kesungguhan dan maunah dari Allah, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua terjadi di luar dugaan dan sangkaan manusia. Begitu juga kehidupan kita yang mungkin seorang diri kecil ada di atas bumi, buminya kecil lagi dibanding matahari. Niatnya yang penting bagus, sudah urusan Allah. Apa yang terjadi, Allah itu maha tahu keinginan kita. Bahkan sebelum kita berdoa, Allah tahu yang menggerakkan hati kita untuk bisa berdoa begitu itu Allah. Iya kan? Jadi Allah itu sudah sangat dekat dan mengabulkan permintaan kita seperti janjinya ud'uuni astajib lakum. Asalkan kita juga bersabar, gitu serius, sholat. Katanya Bu Dokter tadi, sholat dan dan sholat, sabar dan sholat. Jadi sabar dulu gitu ya. Makanya kayak seperti yang yang diterima oleh si bapak itu gitu kan, sabar dulu gitu. Ternyata langsung kayak dibayar cash nih. Tapi kembali lagi kayak ke soal mental ya Bu Dokter ya. Ketika melihat ada seseorang seperti itu, terus akhirnya diberikan kesenangan, diberikan perhatian yang lebih oleh orang istilahnya satu Indonesia, jadi akhirnya kepengen juga digituin yang tadi disebutkan oleh Ustadz Suharyo gitu. Nah sebenarnya kalau kita melihat kesenangan orang nih Bu Dokter, ketika kita ada masalah gitu ya, orang itu tuh enak banget ya, kok kita enggak gitu. Nah itu jadi gimana Bu Dokter? Ya sebenarnya apa itu namanya, takdir itu kan udah ini ya, udah ditentukan lah itu. Jadi maksudnya begini, nasib itu kita nggak bisa menduga ya. Nah terus juga takdir itu udah nggak bisa dirubah. Tapi ikhtiar, doa itu bisa merubah segalanya. Dan saat Allah berkata kun fayakun, ya semuanya bisa berubah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bila itu karena Allah. Jadi yakinlah apapun yang kita lakukan itu modusnya hanya lillahi ta'ala gitu. Itu sudah paling benar itu. Kalau modusnya lain-lain tuh yang jadinya sakit lah, nggak dapet lah gitu. Iya. Siapa yang menduga juga ya ketika dia mungkin hanya berjualan di situ gitu. Sedangkan ada tuh yang effortnya mungkin yang membohongi gitu ya, yang katanya nggak luka tapi ternyata diluka-lukain gitu supaya mendapatkan perhatian. Padahal kan enggak. Jadi memang banyak sekali gitu ya kisah-kisah gitu. Yang jelas kita pada intinya memang harus tetap sabar gitu ya Bu Dokter ya, harus tetap yakin pada pertolongan Allah. Kan jadi semingguan atau 10 harian ini jadi pekerjaan terviral ya, jualan es
Oh, iya beneran. Jadi itu kalau kembali lagi kepada mentalnya semua orang gitu ya. Jadi jangan minta dihina. Kan ya belum tentu juga gitu. Karena yang kayak Bu Dokter katakan juga takdirnya orang itu kan beda-beda. Nasibnya juga beda-beda. Ya siapa tahu kita kan nggak tahu ya amalan si Bapak itu sampai bisa betul, Allah berikan seperti itu ya Ustadz ya. Iya, coba kita begini. Bapak itu yang menggerakkan kakinya berangkat ke tempat itu kan juga Allah juga ya. Semua itu ada campur tangan, ada sibiqohnya Allah ada di situ. Jadi ya kita hanya melihat kulitnya. Rahasia di balik semua itu hanya Allah yang tahu. Yang jelas sudah terjadi dan berpihak kepada dia sekarang keberuntungan itu kan. Iya, keberuntungan. Ya, kita hanya terkagum-kagum. Ternyata kalau kita berserah diri kepada Allah secara total, Allah nanti akan menuntun kepada yang terbaik. It's the best ya, seperti radio kita ini. The best religious radio network. Ingat aja Ustaz Suharyo ini. Baik, udah mau jam 2 ini, boleh closing statement dari Bu Dokter dan juga Ustaz Suharyo nih. Bu Dokter. Jadi memang ya apa itu namanya, kasih sayang Allah itu sangat luas dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Mungkin kitanya aja yang kurang peka ya, kalau ngerasa kita ini kayak tidak direspon atau mendapatkan kemalangan terus setiap harinya, sehingga saat kita berputus asa, sejatinya pertolongan dan cinta Allah itu selalu ada. Oke. Kalau dari Ustadz Suharyo? Ya, kesabaran kunci untuk meraih sukses, dan kesabaran itu memang sifatnya Allah. Kalau kita bisa menirunya, akan terjadi sesuatu yang luar biasa sesuai dengan kehendak Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter sharingnya kita. Semoga bisa bermanfaat juga untuk Anda mitra Muslim yang selalu setia mendengarkan suara Muslim Lumajang. Terima kasih narasumber saya. Sehat selalu, sukses juga gitu. Amin. Ya. Segala kegiatannya semuanya insya Allah positif dan juga selalu dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.